Selamat pagi. Gue mau bikin video terakhir di tahun 2019 dan 2000 tanggal 1 gue berangkat ke New York liburan, dan gue akan ngevlog lebih ke just life ya, ngevlog terutama untuk teman-teman yang belum pernah ke New York, sering ke Eropa, ke luar negeri tapi belum pernah ke Amerika. Ke New York ini very nice city, fascinating. Gue akan ke New York dan ke Boston tanggal 18 sampai Jakarta. Jadi selama itu nggak siaran sama sekali di TVRI, di DPI maupun podcast Box to Box, tapi gue berusaha menunjukkan sebanyak mungkin kota New York seperti apa, biar kalian dapat gambaran dari perjalanan. Itu naik direct flight dari Singapura ke New York langsung 18 jam, belum pernah juga, pertama kali. Dan gue berusaha memberikan gambaran seperti apa, oke? Tapi sebelum gue mulai, gue ingin berterima kasih untuk semua fans dan juga calon fans. Gue nggak punya haters ya, calon fans yang ada sudah mendukung video gue akun Just Talk selama setahun. Dan sekarang ya kira-kira setahun, Just Talk sudah setahun. Subscriber udah 91 ribu, luar biasa. Gue nggak nyangka bisa sebesar ini. Like-nya juga di atas 95%, sedikit dislike, nggak ada masalah, bebas kok itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung video ini. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, dan gue bisa membuat fans kardus jadi anti kardus. Oke, sekarang gue mau review paruh musim IPL. Mungkin pertama gue mulai dengan Liverpool ya. Liverpool performanya luar biasa. Fans kardus kan cuma ngeliat ya tahun lalu mereka nggak jadi juara, 30 tahun menunggu. Gue suka ngecengin fans Liverpool ya dengan soal 30 tahun itu. Tapi jelas untuk yang ngikutin gue, kalian tahu bahwa gue sangat mengagumi Jurgen Klopp sudah dari zaman Dortmund. Dan prestasi dia di Liverpool ini luar biasa, luar biasa. Pemain yang biasa dibikin jadi pemain hebat kayak Alexander-Arnold, Robertson sangat kelihatan. Terus juga Mane, Firmino jangan dilupakan, Van Dijk. Dia hanya beli pemain yang benar-benar bisa dimanfaatkan, dan itu kontribusinya luar biasa. Alisson, Van Dijk, Robertson. Jadi permainan Liverpool ini mereka layak berada di ranking 1, dan seperti yang gue udah berapa bulan terakhir gue bilang mereka akan jadi juara. Tahun lalu lu boleh tanya Febri Retropus, mereka unggul 7 atau 8 poin. Gue bilang Liverpool nggak bakalan juara, City yang juara. Karena dari sisi permainan yang terutama gue lihat ya, masih ups and down. Home ngepress, away nggak berani ngepress. Tapi musim ini akhirnya mereka nggak juara ya. Tapi musim ini mereka luar biasa. Jadi kekompakan di awal musim itu diteruskan, trennya itu diteruskan. Jadwal padat, nggak peduli sama sekali. Performanya tetap konsisten. Ditambah angin segar lagi berada di pihak mereka. Dapat gol menit 90, 95, penalti, whatever lah. Walaupun layak menang, tapi faktor luck itu dibutuhkan. Masih inget tahun lalu pada saat Man City juara, Kompany cetak gol menang 1-0. Kompany sejak kapan cetak gol dengan shooting jarak atas bukan heading? Tapi lucknya City di situ, makanya mereka main bagus plus luck jadi juara. Jadi untuk gue si Liverpool sangat sulit dibendung. Satu-satunya cara membendung itu adalah Man United. Sudah gue bikin preview dan terbukti lumayan high press. Kalau lu kasih pemain Liverpool ruang untuk melakukan crossing, itu akuratnya luar biasa, horizontal, vertikal, diagonal. Tapi kalau pemainnya di press, nggak selalu akurat. Cuman semua tim maunya bertahan lawan Liverpool, dan semua tim kalah. Mau main bertahan nyaris tidak pernah lihat kecuali City. City berani bermain press. Kalau gue bilang City nggak layak kalah, lebih kurang beruntung aja. Tapi anyway,
Liverpool layak berada di papan atas dan layak menjadi juara, bahkan mungkin Champions League lagi back to back, karena mereka nyari sempurna. Yang bisa mengalahkan Liverpool ya cuma Liverpool sendiri. Terus Man City dilanda banyak cedera, tapi untuk gue bukan alasan ya, dalam arti Laporte cedera, belakang kebobolan 3 gol, kalau depan cetak 4 gol ya still win the game. The problem is dengan City terlalu banyak pemain yang underperform. Aguero, Sterling, belakangnya banyak blunder. Jadi Kevin De Bruyne baru-baru aja meningkat. Awal-awal juga nggak sebagus ini. Mahrez sering dicadang. Jadi terlalu banyak pemain yang di bawah performanya dibanding musim lalu. Makanya mereka ya sudah 5 kali kalah, sama kayak Arsenal 5 kali kalah. Cuman bangkit lagi ya, tapi mungkin di Champions League. Kalau di Champions League mungkin eagerness, keinginan untuk juara itu masih besar. Jadi untuk gue sih tetap City jadi runner up, feeling gue. Terus ya kita bahas 4 tim yang terseok-seok, mulai dengan Chelsea pada saat kalah lawan Man United. Gue salah satu sedikit orang yang bilang Chelsea ini akan meroket, luar biasa permainannya. Banyak yang nggak percaya, terutama fans MU, koar-koar, habis itu disikat habis fans MU. Dan terbukti Chelsea bermain luar biasa, very fresh, nggak butuh pemain. Di bawah Sarri 40% permainan datang dari Hazard. Sekarang semua orang bisa cetak gol, mengandalkan pemain muda. Walaupun mereka masih belajar banyak, terutama dari sisi defense. Seringkali kebobolan untuk nggak perlu. Kepa performanya agak menurun. 3 center back nggak terlalu bagus, so-so aja. Tapi ya Lampard nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi secara overall untuk gue sih Chelsea kejutan. Di samping Leicester, Chelsea untuk gue kejutan yang membuat Lampard membuktikan bahwa dia tanpa pemain baru, dengan pemain muda dia bisa berprestasi. Terus Spurs terseok-seok di bawah Pochettino, mendatangkan Mourinho. Gue bilang permainannya masih jauh di bawah Pochettino, walaupun sekarang mereka menang. Bermain lebih pragmatis. Dele Alli mendapatkan peluang kembali, tapi Dele Alli masih jauh di bawah performanya Eriksen. Eric Dier diberikan peluang, nggak ngerti juga. Mourinho itu harusnya dengan tim seperti yang dimiliki oleh Spurs, di mana mayoritas pemain sudah fokus, sudah kebiasaan menyerang, jangan bermain dengan 2 DM. Harusnya 1 DM cukup, main 4-1-4-1. Dele Alli, Eriksen bisa lebih berkembang daripada 4-2-3-1. Tapi itulah mau lebih fokus ke bertahan. Gue lihat Spurs akan tetap ups and down, dan belum tentu bisa main di Eropa. Terus Man United, tadi gue bahas sama Fuad masih percaya diri dengan Man United. Gue bilang kita bedakan dengan Arteta baru 4 kali latihan, 2 kali main, kelihatan permainan sudah luar biasa berubah. Ole sudah setahun, hampir setahun, Januari ini setahun, dan tetap ups and down, nggak berubah. Dia minta lini belakang diperkuat, Wan-Bissaka datang, Maguire datang, memang lebih kuat dengan De Gea, tapi pattern jelas itu nggak kelihatan. Bener-bener mainnya kadang bagus, kadang jelek, kadang nggak bisa diprediksi, dan fans MU pun banyak mengatakan itu. Gue tidak optimis dengan Ole. Gue bilang Champions League MU nggak bakalan bermain. Ini antara European League, antara Arsenal dan MU aja nih. Terus Arsenal kita tahu sendiri, dalam 2 pertandingan 4 kali latihan di bawah Arteta, babak pertama lawan Chelsea mainnya luar biasa, bagus banget, create banyak chances. Ini karena Lacazette lagi bapuk aja, kalau dia bagus selesai itu Chelsea. Tapi yang gue sangat sayangkan kenapa di babak kedua bermain seperti itu. Jadi gue harap mereka pun belajar. Gue selalu bilang Arsenal main normal dulu deh, nggak usah pikirin menang dan lain-lain. Ntar pada saat sekali menang akan menang terus.
karena sudah kelihatan bahwa banyak pemain, bahkan Maitland-Niles yang gue maki-maki terus tiap pertandingan, mainnya luar biasa bagusnya. Özil, semua bermain bagus. Cuman Lacazette harus lebih tajam lagi biar nggak tergantung oleh Aubameyang dan ditambah PP. Jadi gue sih cukup optimis dengan Arsenal, makanya gue berani taruhan dengan Pange, Arsenal akan meroket. Kejutan kedua ya Leicester City ya. Leicester ini cuman lawan Liverpool, lawan Man City kelihatan bahwa Leicester ini klub biasa. Cuman mereka gampang memanfaatkan celah yang diberikan oleh tim-tim lainnya, maka mereka berada di papan atas dan mereka bermain tanpa beban. Itu sangat berpengaruh sekali, bermain tanpa beban. Mau kalah pun gak ada yang ngoceh, fansnya enggak, manajemennya enggak, fine-fine aja. Tapi gue lihat Chelsea akan losing point, akan banyak kehilangan poin. Dan kalau untuk gue 1, 2, 3 Liverpool, City, Chelsea. Yang keempat antara Man United, Arsenal, dan Leicester. Spurs juga lah. Jadi 4 itu bersaing untuk 1 tempat di Champions League. Semua bisa terjadi. Pengaruh VAR luar biasa. Banyak sekali kesalahan yang dibikin oleh wasit. Karena ini pertama kali mereka mendapatkan regulasi itu sebenarnya fix sama. Cuman interpretasi dari wasit itu masih belajar banyak. Itu banyak kesalahan yang sama tapi keputusan yang berbeda, dan itu merugikan tim, dan itu sebenarnya bukan tujuan VAR. Makanya itu VAR itu harus direvisi ulang di Inggris. Tapi karena mereka baru setengah tahun pakai VAR, ya sudahlah, kita remaja kadang gue nggak setuju lah kalau ada tim yang diuntungkan VAR atau nggak. Ini kan cuma buat meme aja, buat bercanda-bercanda aja. Oke, jadi kira-kira itu. Kita ketemu lagi bahas tentang, gue nggak tahu apakah gue di sana bisa nonton bola atau tidak. Kalau bisa gue pengen bahas Arsenal MU, tapi gue harus nonton di laptop highlights atau 10 menit whatever, baru gue bisa kasih komentar. Thanks for watching. Selamat tahun baru, semoga kalian sehat dan sukses selalu.